warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yasinan yang Allah kembali kita bahas takwa ya, supaya memperjelas apa sih arti takwa sebenarnya. Jadi takwa mempunyai makna takut. Memang takut maknanya bukan takut seperti takutnya maring macan atau maring mesti, itu sanes. Jadi takut maknanya kayak mau ya, nang kono ulama mengibaratkan kaya takutnya seorang murid maring guru. Nah, sebagian ahli ibadah malah kon bayangaken wajah guru itu bahaya. Nanti bayangnya seperti seorang takut nyambut kepada guru, seorang anak sing soleh kepada orang tua. Tapi takwanya justru takwanya mesti khawatir ditinggal pergi, khawatir dicuekin, khawatir dijorankan. Jadi takwa dengan mau kita semakin nyaman ketika berhadapan dengan Allah. Ya. Justru takwa itu bukan takut mau sampai dicorahkan, mau sampai dicuekin, mau sampai dilosakan. Kita bisa ngapa-ngapa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana takwa, gimana wedi, namanya takut nang kono. Jadi bukan takut kayak takut maring macan. Lah, adapun setelah itu kenapa kita harus minta pertolongan pada selain Allah? Wong Allah ki maha dekat, maha nyampur muhid, maha menyatu al-wahid. Dan dekatnya Gusti Allah ki ora bisa dikaratakan bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi. Kenapa kita berpaling dari Allah dan minta kepada selain Allah? Sehingga bisa Allah dawuh surat Al-An'am apa ya? 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir bil ladina ayyahu. Wa anzir bil ladina yakhafu na ayyuh syaruna rabbahum laisa lahum min duni waliyyin wa la syafi' la'allahum yattaqun. Muhammad beten-beteni tapi elingna ingatkan umatmu bagi mereka sing khawatir besok dikumpulkan nang ngarsane Allah di hadapan Allah, bahwa hari itu tidak ada yang mensyafaati dan tidak ada yang menolong. Jadi kan itu kon dawuh kecuali selain Allah sendiri. Supaya mereka itu bertakwa. Sehingga maksimal takwanya itu maksimal, benar-benar maksimal. Jadi takwa mana? Wedi. Dan semakin saya takwa namanya semakin kita bukan semakin menjauh sehingga minta kepada yang lain. Dan maaf pengapuran di sebagian orang sing mau wasilah terserah bagi yang enggak ada wasilah, Allah Maha dekat. Karena syariat. Adapun ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Baca itu fisabilillah itu bukan wasilah tapi wasilah nang kono maknanya derajat luhur. Sebab nang kono sin, bukan nang sod. Pendapat yang masing-masing lah. Saya mau tabah nang ayat apa ae mau muni bi apa wa may yas'an dzikran nuqaidu syaitana fa walau qarin fa innahum la yasuduna alis sabil wa yasabu ana mutadun. Yang tulisan ayat hatta jana wala ya lata bani wa kana busan masyhur tapi sapa barang siapa sing dalam kehidupan kok enggak ingat maring Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti mau Allah sing nyatakan raga, sing mencukupi kebutuhan kita nang dunia, sing memberi kita papan sandang dan lain-lain itu Ar-Rahman, sing menggerakkan kita dalam bersolat itu Ar-Rahman, sing menjadikan kita kumpul nang rek mau lah. Ar-Rahim sing paling ati kita itu madhep mantep wiji Ar-Rahman. Nah, wong mau nek ora eling Ar-Rahman, maka Allah gandeng wong mau dengan setan. Sing setan mau dadi kancane, dadi temane. Sing setan itu penggaweane menghalang-halangi dalan
Mari Gusti Allah. Tapi mereka menyangka bahwa itu merupakan petunjuk dari Allah. Repotnya makanya gimana? Sehingga didatangkan suatu ketika didatang di hadapan Allah, besok mereka bicara, aduh Gusti, hari sugan antara aku denganmu jauh seperti wetan karo kulon. Lah orang seperti ini, gua ayat dong. Fabi salkorin sak elek tuh. Dan balik takwa. Jadi takwa naknya takut ditinggalkan Allah, takut dicuekin nang Gusti Allah. Dengan kita tawadhu nang Gusti Allah, syariatnya kita berwudu. Jadi begitu berwudu, Allah langsung otomatis langsung buang hijabnya, langsung buang kotoran hati, bimbing raga kita, menyelamatkan batin kita. Itu begitu syariatnya kita tawadhu. Jadi kudu tangga tawadhu nang Gusti Allah dengan harapan itu kasih sayang Gusti Allah berupa apa sih dijanjikan dalam surat Al-Anfal ayat 11. Jadi nek wong takwa nang Gusti Allah kok ora gelem wudu, ora mungkin. Sebab itu dalam syariat ada toreko untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu idu wasikumun asamatan minhu wa yunzilu alaikum minasama ma'al mughfirati wa yudhikan saya wal yaqtu ala qulubikum tapi akdam. Ketika kau terlenang rasa aman dari murkanya Allah dan Allah, sehingga kau ngelakoni maksiat lain-lain lupa dengan Gusti Allah, maka Gusti Allah menggunakan banyu sang langit untuk membersihkan dirimu, buang gangguan setan, nyambungkan hatimu pada Allah, menguatkan hatimu, dan Allah bimbing langkahmu. Begitu wudu Allah langsung merah. Sebab kesini nuri mau termasuk kita bersolawat pun sebetulnya mengenai mau bukan kita ngarep lumai bereng barokah anjingnya, bukan. Begitu kita sholat langsung muruh. Begitu pun kita wudu pun seperti itu sesuai karo al-ihsan. Begitu kita minum, begitu glegek langsung rasa legi, langsung rasa waret. Begitupun kita wudu, yakin Allah langsung bimbing kita raga lan batin. Allah menyatu maring al-wahid maring batin kita, dan Allah membimbing langkah kita. Itu harus seperti itu yakinnya. Sehingga al-ihsannya maka setiap langkah kita, setiap apa yang kita kerjakan. Khususnya wudu. Dan harus yakin kayak ini, aku minum banyu ketika di minum langsung rasa seger, kayak lagi mungkin terus langsung rasa waduh. Seperti itu pun wudu. Nah, sehingga ketika itulah kita akan Allah akan selalu membimbing kita, Allah akan selalu menjaga kita, yaitu menjadi gangguan setan, dan Allah akan selalu mengawasi kita. Kita takwa nang Gusti Allah sehingga nyaman kita dengan Allah. Dan wong sing takwa pun ketika jenengan bersanding dengan orang-orang yang takwa, itu rasanya nyaman. Jadi kenyamanan itu dengan Allah. Yakin, harus yakin. Walaupun kita belum ngerasa nyambung, tapi yakin yang Allah nyambung bareng kita, yang Allah terus bimbing menyambung dengan batin kita. Ya, agar takwa sehingga akhirnya kita selalu mepet yang Gusti Allah, selalu bersandar nang Gusti Allah, tidak selain Allah, supaya kamu bertakwa. Ya intinya magum mukhalafah ayat kiye nek wong kok bersandar maring selain Allah, berarti magum mukhalafah ayat ini surat Al-An'am berarti wong ngajak orang takwa nang Gusti Allah. Kita melihat surat Al-An'am ayat 51. Itu Muhammad, ingatkan umatmu bagi mereka yang khawatir dikumpulkan di hadapan Tuhannya besok ini mau kiamat, bahwa hari itu tidak ada yang menolong dan tidak ada yang mensyafati selain Allah sendiri supaya kamu bertakwa. Maksudnya supaya takwanya maksimal. Seperti itu. Jadi intinya bagi kita mafhum mukhalafah ayat ini, ketika kita bersandar kepada selain Allah, berarti mengajak kita minimal mengurangi takwa. Nggak usah khawatir. Anak ayat, atau takwa makna. Sehingga kita akan selalu mepet yang Gusti Allah, kita akan selalu bersandar dengan Gusti Allah, kita akan selalu terus. Yang kedua takwa mana? Menjaga tingkah laku kita, jangan sampai kita membuat tingkah laku sing sampai bisa loke mau bendu ataupun murka. Itu mana jaga. Yang ketiga mana kerja. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wong sing iman bertakwa kepada Allah, kerjalah kamu sing sak bener takwa.
Sholat ya sak bener-bener sholat, wudu ya sak bener-bener wudu, maka kamu tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Janjinya Gusti Allah. Kan bagi wong sing takwa siji dijamin keamanan nang Gusti Allah dari apa rekayasa musuh baik berupa jin ataupun berupa manusia. Sesuai dengan janjinya Gusti Allah, nah surat Ali Imran, "Fa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an." Nek wis sabar dan takwa, maka apapun rekayasa musuh tidak akan membahayakan janjinya Gusti Allah. Nek percaya maring ayat, enggak khawatir. Ali Imran ayat 120 cari. 11. 12. Yang kedua dijamin nang Gusti Allah diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Sehingga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang takwa nang Gusti Allah, maka Allah akan mengeluarkan kamu dari kesulitan-kesulitan baik perkara dunia ataupun akhirat, baik perkara zahir ataupun batin, dan kamu akan diberi rezeki tanpa disangka dan tanpa ada sesuai dengan kebutuhan. Tolak ayat 2, 3. 2. Dijamin nang Gusti Allah keamanannya selalu dibarengi nang Gusti Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. An-Nahl ayat 28. Kurang apa nih? Karena siapa sih iman dan takwa, maka Allah akan selalu barengi. Dijaga. Yang keempat, diberi nang Gusti Allah kemuliaan dunia ataupun akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat, kejembaran dunia akhirat, kesehatan dunia, keselamatan dunia akhirat. Jadi jenenge Gusti Allah, waladina amanu wattaqau lahumul busra apa? Alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barang siapa sing iman dan mereka bertakwa, bagi mereka lah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini kita takwa nang Gusti Allah arep njaluk masalah dijamin nang Gusti Allah. Dijamin. Asal kita benar-benar boleh mepet. Syariatnya yaitu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ki cinta mari wong sing tobat lan cinta mari wong sing suci. Wong apa kedosan ya gak tobat. Ketika kita salah ya tahu tinggal tobat. Enteng kan? Mau manusia mana bakal kerja bener? Nek Gusti Allah sing orang bener akan, nek Gusti Allah sing orang lulu. Itulah arti takwa. Jadi intinya bagi kita tidak ada kekhawatiran untuk minta kepada selain Allah. Apa syafaat itu? Ada syafaat. Syafaat itu ada. Tapi untuk siapa? Nah dalam aqaidul iman, bagi mereka sing kekurangan, bagi mereka sing silakan. Nek syafaatnya makhluk, besoknya ya seperti nang dunia ini, ya sama bagi mereka sing kekurangan, wong sisuki ketuakan zakat, infak, sedekah sama seperti itu. Ini seperti itu. Intinya kita jangan dapat nanti wong kere nang akhirat. Yakin, nanti Gusti Allah dijamin nang Gusti Allah. Iki janjine Gusti Allah. Kita enggak usah takut, enggak usah khawatir. Tuh, lah kita dengan apa sing dicintai nang Gusti Allah dengan tawadhu kita. Allah mumpung paling banyak akeh banget nang isorku paling banyak kurang kasih. Inilah syariatnya enggak kita mendekatkan diri nang Gusti Allah. Syariatnya kita tawadhu nang Gusti Allah, gunakan air. Apa pengen didusi nang Gusti ditobat, didusi tobat nang Gusti Allah, dilep apa? Orang menggunakan banyu untuk wudhu dan mandi tobat. Kok gunakan banyu iki mau kanggo berwudhu dan tobat. Yang didasari takwa, kita mengharapkan kasih sayang Allah berupa apa yang dijanjikan dalam surat Al-Anfal ayat 11 itu. Dan yakin, kita harus yakin yakin. Walaupun kita belum terasa nyambung, tapi yakin Allah nyambung bagi kita dan Allah membimbing kita dan Allah menguatkan batin kita. Ya seperti al-isanu anta budalo kana kayaru fa ilam yakun fa innahu ya. Kamu menyembah Allah sehingga seolah-olah kamu lihat, kalau tidak yakin bahwa Allah melihat kita.
Dan setiap ibadah harus seperti itu. Apa sih dijanjikan nang Gusti Allah? Aja isane ditinggal. Harus diterapkan setiap saat itu. Nek pengen dari wong sing takwa, nek pengen dari wong sing bener iman. Jadi kita tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu dengan takwaan maring Allah Subhanahu wa taala. Dijamin nang Gusti Allah. Nembe diaturaken Ali Imran, At-Tolak, Al-Nahl, Al-Baqarah 64 Al-Zumar ya. Terus sampai apa? Apa ada sing kemuliaan dan kebahagiaan alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-Baqarah ayat 64 atau maksud Al-Zumar ayat 17 itu. Motif dikali diliki mau sampai salah nulis kula dan itu di antara takwa dan yakin begitu kita kerja itu langsung berat apa sing dijanjikan nang Gusti ajan ragu-ragu sama sekali. Setelah kita iman maring Allah, maka kita iman maring kitab-kitab Allah dan sekaligus meyakini isinya kitab itu. Aja beriman-iman tong jur kitab yang Al-Qur'an dijoraken diwaca ora diterapaken, ya ora bakal takwa. Dan Kanjeng Nabi lah Quran sing mujud, Quran sing mlaku. Ucapane laku-laku itu Al-Qur'an itu Kanjeng Nabi. Dan orang-orang pun yang sesuai dengan Al-Qur'an ya seperti Kanjeng Nabi, selalu dibimbing nang Gusti Allah. Ya maksudnya orang bakal salah nek pancen iku mau sesuai dengan Al-Qur'an, orang bakal bertentangan dengan Kanjeng Nabi. Ya jiwanya Kanjeng Nabi. Nek pancen Allah nurunaken Al-Qur'an cuma ya nasarate. Nek pengen uli isine Quran. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayam asa karobaka maqamam mahmuda wa qurbi adkhilni mudkhala siti wa akhir mukhrajat baj'al min latunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana wa nazilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidu dzalimin illa. Tapi saat bengi tetap di aku ibadah. Nabi saat mutus bae dadi makom yang terpuji. Allah masukkan pada zatnya dan sidik keluar apapun yang keluar dari mulut dari mata itu dengan sidik benar. Nanti itu. Jadi kalau akan mau maring zate yaitu dengan syariat wudu, syariat torek wudu, ya benar apapun yang keluar dari mulutnya dari pendengarnya itu sidik. Maksudnya apa? Kapan? Ketika wakul ja'al hak wa ja'al batil. Nah, hak sing batil lebur. Hak kasih sayang, batil kebencian. Ini seperti itu. Nah, setelah itu barulah wa nazilu minal wa insun Allah nurunaken isine Quran. Maring wong mau sing mah buat sifat pun tidak diobat lan dadi rahmat bagi wong sing percaya. Yakin mengenai asal yakin ya, kalau penyakit apa asal yakin, ya mari. Baik penyakit blokir penyakit berarti asal yakin modalnya berarti. Hari sing boleh Quran iki mau. Oh, masalah takwa supaya kita itu lebih hati-hati dalam takwa. Paham ya masalah takwa? Jelas. Jadi bukan kalau kita membayangkan pun, tapi apa? Seolah-olah seperti takutnya seorang murid kepada guru, takutnya seorang anak yang soleh kepada orang tua, takutnya seorang bawahan kepada atasan. Dan ketika dia berhadapan dengan gurunya, dengan orang itu akan merasa nyaman. Begitupun orang-orang yang takwa. Ketika orang-orang lain mendekat pada yang takwa, itu merasa nyaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.